kemudian ini dikalikan dengan 200. Nah, ini jangan langsung teman-teman kalikan, tapi teman-teman bisa menyederhanakannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi dalam video kali ini saya akan menguraikan beberapa tips dan triks dalam mengerjakan soal SKD pada pokok bahasan TIO. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal yang pertama, jika ditanyakan 0,5 ditambah 0,6 kuadrat itu bagaimana caranya? Jadi caranya teman-teman jumlahkan terlebih dahulu. Jadi kita ingat penjumlahan kalau bentuk desimal, dia harus komanya itu sejajar. Maka tinggal kita jumlahkan aja 5 tambah 6 yaitu 11. Nah, yang perlu hati-hati di sini. Jadi ketika penjumlahan itu letak komanya, kita lihat di sini kan satu angka nih. Di sini juga satu angka. Berarti ketika dijumlahkan, dia juga satu angka di belakang koma. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu artinya kita kalikan 1,1 dikalikan dengan 1,1. Nah, kalau bingung ada komanya, anggap saja tidak ada komanya. Jadi 11 kali 11 yaitu dia sama dengan 121. Tapi di sini ada berapa angka di belakang koma? Ini satu angka. Kemudian ini 2 angka, maka di sini juga harus 2 angka. Artinya jawabannya itu adalah 1,21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini ditanyakan nilai 20% dari 15% dari 200. Nah, ini caranya bagaimana? Jadi artinya ini tuh sebetulnya tinggal dikalikan saja dengan mengubah bentuk persen ini ke bentuk pecahan. Artinya 20% itu dia adalah 20 per 100. Kemudian dikalikan dengan 15%, yaitu 15 per 100. Kemudian ini dikalikan dengan 200. Nah, ini jangan langsung teman-teman kalikan, tapi teman-teman bisa menyederhanakannya terlebih dahulu. Misal ini kita coret 100 dengan 200, jadinya 2. Kemudian 20 dengan 100, ini jadinya 1, yang bawah jadinya 5. Kemudian 15 dengan 5, ini jadi 1, ini jadi 3. Maka jawabannya itu adalah 3 kali 2, yaitu 6. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ditanyakan 12,5% dari 512. Artinya kita harus mengalihkan 12,5% ini dengan 512. Teman-teman ingat nggak 12,5% itu dia ketika diubah menjadi bentuk pecahan dia itu jadinya berapa? Ini tuh jadinya itu sebetulnya dia sama dengan 1/8. Nah, berarti 1/8 tinggal kita kalikan dia dengan 512, yaitu maka jawabannya itu adalah 64, di mana 64 itu adalah 2 pangkat 6. Maka jawabannya itu adalah yang C. Maaf ya, ini seharusnya pangkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini tanyakan akar dari 0,81 ditambah akar 3 dari 512. Oke, kita cari terlebih dulu akar dari 0,81. Akar dari 81 9, berarti kalau 0,81 akarnya itu adalah 0,9. Kemudian ditambah akar 3 dari 512 itu berapa? Yaitu dia sama dengan 8. Maka kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu 8,9. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, jadi yang harus kita operasikan terlebih dahulu itu adalah yang bawah, yaitu 1 dikurangi ini 2 tambah 2 itu adalah 4. Maka 1 dikurangi 4 itu dia adalah 3/4. Jadi ini bisa kita tuliskan 2 dikurangi 3, 3/4. Atau ini tadinya dibagi, maka kita balik menjadi 3 dikali 4/3.
Ini kita coret, maka hasilnya itu adalah 2 dikurangi 4, yaitu sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ditanyakan nilai dari 331/3 dari penjumlahan yang ada dalam kurung ini nih. Berarti kita harus jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang ada dalam kurung. Yaitu karena ini sama-sama 3 angka di belakang koma, berarti kita langsung jumlahkan aja nih. Berarti 1 tambah 3 tambah 5, yaitu dia sama dengan 9. Kita tuliskan sebelah sini 9. Kemudian 2 tambah 4 tambah 2, yaitu dia sama dengan 8. Kemudian 0 tambah 0 tambah 1, yaitu 1. Maka hasilnya itu adalah 0,189. Nah, 331/3 ini kita rubah dia menjadi bentuk pecahan biasa. Artinya dia itu nilainya itu sama dengan 100/3. Teman-teman masih ingat kan tentunya bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu caranya 3 ini dikalikan dengan 33, jadinya 99, kemudian ditambah dengan 1, jadinya 100. Maka ini dikalikan dengan 100/3. Nah, karena ini dikalikan dengan 100, maka komanya itu menjadi 18,9 dibagi 3. 18 bagi 3 itu adalah 6. Kemudian 9 dibagi 3 itu adalah 3. Maka jawabannya itu adalah 6,3. Berarti untuk soal nomor 6 dia tidak ada option yang tepat ya. Jawaban yang tepat itu adalah 6,3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 di sini terdapat 10 anak. Kemudian 10 anak ini dibagi ke dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 dan juga 6 anak. Kemudian rata-rata yang 4 anak itu adalah 6, kemudian yang 6 anak itu adalah 6,5. Jika 1 anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, rata-rata kedua kelompoknya itu sama. Yang ditanyakan, berapa tahun selisih usia kedua anak yang ditukarkan. Jadi, langkah pertama, kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman misalkan kedua anaknya itu misalkan adalah X dan Y. Nah, kayak gitu. Kemudian, rumus cepatnya bagaimana nih? Rumus cepatnya gampang sebetulnya. Karena rata-ratanya sama, maka kita misalkan X1 rata-rata kelompok yang 4 anak ya. Dia sama dengan rata-rata kelompok yang 6 anak. Di mana rata-rata itu jumlah usia pada kelompok yang pertama berarti 4 dikali 6 yaitu 24. Kemudian di sini dikurangi dengan X ditambah dengan Y dibagi dengan jumlah anak pada kelompok 1 yaitu 4. Kemudian ini sama dengan X2 yaitu jumlah usia pada kelompok kedua yaitu 6,5 dikalikan dengan 6 itu jadinya adalah 39. Ini kita tambah dengan X dikurangi dengan Y dibagi dengan jumlah anak pada kelompok yang kedua yaitu 6. Nah, kenapa ini min X plus Y, yang ini plus X min Y? Karena mereka itu saling dipertukarkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, 4 sama 6-nya, masing-masing kita bagi dia dengan 2. Ini menjadi 2, yang ini menjadi 3. Kemudian, kalikan silang. Berarti 24 min X tambah Y kita kalikan dengan 3. Dia menjadi, ini adalah 72 min 3X, ini min plus ya, 3Y, ini sama dengan 39 dikalikan dengan 2, yaitu dia sama dengan 78. Kemudian, ini ditambah dengan 2X dikurangi dengan 2Y. Kemudian, X sama Y-nya digabungkan pada salah satu ruas. Misalkan kita mau X dan Y-nya berada pada ruas sebelah kiri. Berarti ini menjadi 5Y dikurangi dengan 5X itu sama dengan
78 dikurangi dengan 72, yaitu dia sama dengan 6. Maka semuanya kita bagi 5. Ini menjadi Y min X. 6 dibagi 5 itu menjadi 1,2. Artinya, selisih kedua anak tersebut itu adalah 1,2 tahun. Maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 8. Untuk menganalisis data suatu komputer itu memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Kemudian, jika komputer itu menganalisis pada pukul 22 lebih 40, maka komputer akan selesai menganalisis pada pukul berapa? Yaitu, yaudah tinggal kita jumlahkan. 22.40 itu ditambah dengan 2 jam 55 menit. Artinya, kita tambahkan nih yang jamnya. 22 ditambah 2 menjadi 24. Jadi jam 24 kan. Kemudian menitnya 40 ditambah 55 itu adalah 95 menit. Nah, kalau 95 menit itu, dia kan berarti ini 1 jam 35 menit. Berarti komputer itu selesai pada pukul 1 lebih 35 menit. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 yaitu tentang deret angka. Nah, kalau deret angka sebetulnya pengerjaannya itu semua deret itu hampir sama. Jadi kita harus mencoba terlebih dahulu untuk satu-satu. Ini kalau kita perhatikan 3 menjadi 5, dia ditambah dengan 2, kemudian 5 ke 9, ini ditambah dengan 4, kemudian 9 ke 17, dia ditambah dengan 8. Maka untuk suku ke berikutnya ditambah berapa? Ditambah 16. Maka suku berikutnya itu adalah 17 tambah 16, yaitu 33. Maka jawabannya itu adalah yang C. Untuk soal nomor 10, di sini masih tentang deret angka. Di sini ada 2, 5, kemudian ada 4, 6, 6, 7, 8, 8. Kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 6, dia kan tidak membentuk suatu pola ya. Maka kita coba dengan loncat 1. Maka 2 ke 4, itu dia ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2 juga, 6 ke 8 ditambah 2 juga. Berarti otomatis 8 ke berikutnya dia juga ditambah dengan 2. Maka dia sama dengan 10. Maka jawabannya itu adalah yang D. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, coba cek juga 5 ke 6, itu ditambah 1 ya. 6 ke 7 tambah 1 juga. 7 ke 8 dia ditambah 1 juga. Berarti benar ya yang D. Untuk soal nomor 11, sekarang teman-teman perhatikan nih, ada 11, 14, 19, 26, 35, 38, 43, dan juga 50. Nah, ini polanya bagaimana nih? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. 11 ke 19, dia ditambah dengan 8. Oke. Kemudian 19 ke 35, dia ditambah dengan 16. Kemudian 35 ke 43, dia ditambah dengan 8. Sehingga 43 ke angka yang ditanyakan itu adalah ditambah dengan 16. Sehingga jawabannya itu adalah 43 tambah 16, yaitu 59. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 di sini ada deret angka yaitu 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4. Nah, polanya bagaimana? Polanya dia adalah loncat 3. Loncat 3 bagaimana? Jika teman-teman perhatikan, ini 4 ke 5, dia ditambah dengan 1. Kemudian maka 5 ke 6, dia ditambah dengan 1. Kemudian kita akan coba yang lainnya. Ini 4, dia sama ya, ke sini 4. Kemudian ke sini juga 4.
Nah, maka 4 ini kelima nih ditambah dengan 1, maka suku yang kita cari itu adalah 5 tambah 1, yaitu dia sama dengan 6. Kemudian suku yang keduanya berapa? Yaitu 7 ke 8, dia ditambah 1 juga, maka 8 ke suku yang kita cari, dia ditambah 1 juga, yaitu maka dia 9. Maka jawabannya itu adalah 6 dan 9, maka yang B. Untuk soal nomor 13, jika teman-teman perhatikan di sini angkanya itu selalu bolak-balik. Jadi ini 11, 12, 13, kemudian habis itu 13, 14, 15, maka setelah itu seharusnya 15, 16, kemudian 17. Tetapi di sini diselingi oleh 10, 12, di mana selisih 10 dan 12 ini adalah plus 2, maka di sini ditambah 2 lagi. Dia adalah 14, maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal 14. Untuk soal nomor 14, di sini ada 3, kemudian 17, 35, 65, 99, dan juga 145. Nah, sekarang kita coba 3 ke 17, dia ditambah dengan 14. Kemudian 17 ke 35, dia ditambah dengan 18. 35 ke 65, dia ditambah dengan 30. 65 ke 99, dia ditambah dengan 34. Kemudian 99 menjadi 145 itu dia ditambah dengan 46. Nah, ini kan nggak ada polanya ya sebetulnya. Tapi kita lihat kalau kita membuat larik yang baru atau tingkat kedua, 14 ke 18 dia ditambah dengan 4. Kemudian 18 ke 30 dia ditambah dengan 12. Ini ditambah dengan 4. Ini ditambah dengan 12. Otomatis untuk suku selanjutnya dia ditambah dengan 4. Maka 46 tambah 44 itu adalah 50. Sehingga angka yang kita cari itu adalah 145 ditambah 50, yaitu 195. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk pola soal nomor 15, ini cukup mudah ya teman-teman, bahwa jika kita perhatikan 313 itu dia adalah hasil penjumlahan suku sebelumnya. Jadi 212 ditambah dengan 101. Kemudian minus 212 itu dia adalah hasil pengurangan 101 dikurangi dengan 313. Nah, kemudian suku yang berikutnya di sini kan 101 nih. 101 itu dia hasil penjumlahan 313 dengan minus 212. Kemudian ini berikutnya adalah pengurangan. Kemudian maka ini penjumlahan lagi. Ini pengurangan. Ini penjumlahan, maka di sini adalah hasil penjumlahan antara minus 212 ditambah dengan minus 101, yaitu dia sama dengan minus 313. Kemudian suku berikutnya berapa? Yaitu tinggal kita kurangi, yaitu min 101 dikurangi dengan min 313, itu artinya ditambah dengan 312, yaitu dia menjadi 212. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita pada video bagian pertama ini. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal-soal yang lainnya pada video berikutnya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan soal-soal SKD, bisa teman-teman tuliskan juga di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.